Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ifada Maulida dari kelas IATB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takhrij hadis. Takhrij hadis yaitu ad-dilalah ala mauqil hadis fi masadir asli allati akhrajathu bisanadihi thumma bayan martabatihi bil hujjah. Maksudnya yaitu menunjukkan tempat hadis di dalam sumber-sumber primer seperti Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya yang mana mengeluarkannya dengan sanadnya, kemudian menjelaskan status hadis tersebut. Lah, maksud dari makna ini yaitu ketika kita menemukan satu hadis lalu kita itu berusaha mencarinya di dalam kitab-kitab primer seperti Bukhari, Muslim, apakah di sana itu juga dicantumin atau tidak. Lah gitu. Lah tujuan dari tahrij hadis ini yaitu untuk mengetahui, untuk meneliti, bukan untuk meneliti, cenderung untuk meneliti apakah hadis ini autentik, benar-benar bersambung dengan Rasulullah atau tidak. Nah, metode-metode yang dapat dilakukan dalam mentakhrij hadis yaitu diantaranya tahrij hadis berdasarkan itu awal potongan matan, seperti hadis inamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu kita bisa menggunakan lafaz inamal a'malu binniyah. Nah, terus yang kedua yaitu tahrij hadis berdasarkan itu nama rawi dari sahabat, seperti hadis Ani Bani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Itu kita bisa menggunakan Ibnu Umarnya itu. Kita cari berdasarkan nama Ibnu Umar. Terus yang selanjutnya yaitu berdasarkan tema hadis. Lah, seperti hadis tahrij hadis berdasarkan tema hadis. Contohnya itu hadis bunyal Islamu ala khamsin. Itu temanya apa? Temanya itu berarti kan mengenai iman. Berarti kita berdasarkan itu tadi tema iman itu kita cari. Terus yang selanjutnya yaitu tahrij hadis berdasarkan status hadis. Sekarang saya akan mencoba melakukan percobaan dengan tahrij hadis melalui hadis bunyal Islam ala khamsin. Pada percobaan kali ini saya akan mencoba melakukan tahrij hadis berdasarkan tema hadis. Saya akan memilih kitab Al-Jami'ul Kabir. Hadis bunyal Islam ala khamsin ini termasuk pada kategori Abwabul Iman, yang mana dapat kita lihat pada subbab ma ja'a bunyal Islam ala khamsin di halaman 354. Jadi ayo kita lihat. Di sini tertera hadis tersebut yang mana diriwayatkan dari Abi Thabit dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, dan seterusnya. Lalu kita lanjut pada halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya dijelaskan bahwa di sini termasuk hadis yang hasan sahih. Dan juga ditemukan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh rawi lain yaitu Ikrimah bin Khalid al-Makhzumi, yang mana beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi dengan hadis yang seperti itu. Lalu kita cek tanda 1 sebelah kata nahwahu, yang mana tanda tersebut merujuk pada footnote yang berada di bawahnya, yaitu lafaz akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i dan seterusnya. Maksudnya di sini yaitu hadis tersebut telah dikeluarkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa'i dan seterusnya. Lalu saya akan mencoba mengecek di dalam kitabnya Imam Bukhari sama Imam Muslim. Itu Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ternyata benar kitab ini berada di dalam Sahih Bukhari pada pembahasan iman. Kitab ini juga menggunakan redaksi yang sama dengan yang saya lihat di dalam kitab Al-Jami'ul Kabir. Yaitu sama-sama dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar berkata, dan seterusnya. Lalu coba kita cek di dalam Sahih Muslim. Dapat kita lihat di sini bahwa hadis bunyal Islam di dalam Sahih Muslim memiliki redaksi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya intinya sama. Lalu kita kembali pada kitab Sahih Bukhari. Dapat dikatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang otentik, karena redaksi hadis ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam sumber primer, yaitu Sahih Bukhari. Lalu kita coba mencari jarah wa ta'dil dari salah satu rawi dalam hadis ini pada kitab Tahdhibut Tahdhib. Akan mencari jarah wa ta'dil dari salah satu rawi yaitu Handalah bin Abi Sufyan di dalam kitab ini. Pada redaksi kitab ini dikatakan bahwa Hatim berkata bahwa Handalah ini adalah seseorang yang suduk. Suduk itu bermakna jujur.
pada tingkatan ta'dil berada pada tingkatan keempat, yaitu lafadz yang menunjukkan ta'dil tanpa menunjukkan sifat kedhobitan. Jadi begitu cara mencari jarah wa ta'dil dari salah satu tokoh rawi. Namun dalam menetapkan apakah rawi ini tuh cacat atau enggaknya, memiliki cacatan atau enggaknya, maka harus melakukan pembandingan dari sumber-sumber yang lebih dari satu. Begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.